Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sagitarius yang beranggotakan saya Marisa Ayu Priyandani, saya Vina Destia Ramawati, saya Dina Rizky Purbayani, dan saya Maria Teguh Haryati. Sebelum kami melakukan presentasi, kami akan menampilkan jargon terlebih dahulu. Sagitarius, Boom boom boom, go ready go go, for the best future. Hey yo Sagittarius, we're the end. Sagittarius, Sagittarius, ready. Baik, yang pertama ada pengantar buku bentuk aljabar. Buku ini disusun sebagai media pembelajaran interaktif yang memanfaatkan teknologi GeoGebra untuk mendukung proses pembelajaran matematika secara visual, konseptual, dan aplikatif. Buku ini ditujukan bagi peserta didik maupun pendidik sebagai sumber belajar mandiri maupun pendamping dalam proses pembelajaran di kelas. Materi ajar disusun secara sistematif, mulai dari 1. Pengertian bentuk aljabar, 2. Unsur-unsur bentuk aljabar, 3. Sifat-sifat dan operasi aljabar, 4. Pemodelan dengan bentuk aljabar. Nah, kemudian ini adalah cover buku GeoGebra Book Matematika dengan materi bentuk aljabar untuk SMP atau MTS kelas 7. Next, ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini peta konsep bentuk aljabar, unsur-unsur, operasi aljabar, sifat aljabar, dan pemodelan aljabar. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat memahami pengertian bentuk aljabar dan bagian-bagiannya. 2. Siswa dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. 3. Siswa dapat menyederhanakan bentuk aljabar dengan menggabungkan suku sejenis. 4. Siswa dapat menggunakan bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah konseptual. Next, ada petunjuk GeoGebra Book. Nah, dalam petunjuk ini, yaitu siswa persiapkan perangkat alat lunak seperti smartphone, laptop, atau PC, serta koneksi jaringan yang lancar. 2. Buka tautan GeoGebra Book yang telah diberikan. 3. Masuk menggunakan akun Google. 4. Langsung masuk ke halaman GeoGebra Book. 5. Pelajari materi tersebut. 6. Jawablah soal-soal dari materi tersebut. Next. Baik, untuk selanjutnya di sini kita ada pengertian bentuk aljabar, animasi bentuk aljabar, dan tutorial membuat animasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian bentuk aljabar. Nah, untuk pengertian bentuk aljabar di sini, ini ada pengantar konsep. Bentuk aljabar adalah salah satu konsep dasar dalam matematika yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara angka dan variabel atau nilai yang tidak diketahui secara simbolik. Di sini juga ada bagian-bagian dari bentuk aljabar. Yang pertama ada variabel, huruf yang mewakili angka yang tidak diketahui, misalnya X, Y, Z. Yang kedua, koefisien, yaitu angka yang mengalihkan variabel. Yang ketiga, konstanta, atau bilangan tetap yang tidak mengandung variabel, misalnya 3X plus 7. Angka 7 di sini merupakan konstanta. Dan yang terakhir ada suku, yaitu bagian-bagian dari ekspresi aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Nah, di sini kita juga menyediakan video yang ada di YouTube dan linknya sudah tersedia. Untuk selanjutnya ada beberapa soal dan dalam konsep aljabar ini ada 3 soal. Selanjutnya kita membahas tentang animasi bentuk aljabar.
Nah, di animasi bentuk aljabar ini kita bisa menyesuaikan angka-angka tersebut, variabelnya, konstantanya sesuai dengan soal yang kita dapat nanti. Dan kita juga bisa melihat grafik dari soal tersebut. Untuk animasinya, kita bisa lihat di bagian animasi bentuk aljabar. Untuk menunggu animasi tampil, kita lanjut ke tutorial membuat animasi terlebih dahulu. Tutorialnya atau langkah-langkah membuat buku animasi di GeoGebra ini, yang pertama kita membuka GeoGebra klasik di browser. Selanjutnya klik slider, lalu memasukkan number, angel, dan integer. Yang ketiga, interval, pilih min 10, max 10 juga. Incrementnya 1, lalu klik OK. Selanjutnya, pilih input. Di sini kita masukkan contoh soal bentuk aljabar. Misalnya di sini Y sama dengan X kuadrat plus 6X min 10. Nah, agar dapat berubah-ubah, maka variabel N akan diganti sesuai soal yang kita dapatkan, sehingga gambarnya akan menyesuaikan variabel tersebut. Di sini kita juga menyediakan link YouTube-nya untuk melihat tutorial membuat animasi. Baik, untuk animasi bentuk aljabar bisa kita lihat. Nah, ini ya. Jadi animasinya itu kita menyesuaikan soal yang kita dapatkan agar bisa melihat grafik di GeoGebra-nya. Selanjutnya untuk materi ajar dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi ajar terdapat beberapa. Yang pertama merupakan unsur-unsur bentuk aljabar, kemudian terdapat pemahaman latihan unsur-unsur aljabar, kemudian materi yang kedua ada sifat-sifat dan operasi bentuk, kemudian terdapat latihan sifat-sifat dan operasi bentuk aljabar juga, kemudian dilanjut dengan pemodelan bentuk aljabar dan latihan pemodelan bentuk aljabar. Yang pertama itu materi tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, dalam materi unsur-unsur bentuk aljabar tentunya terdapat tujuan pembelajaran, kemudian pengantar konsep, dilanjut dengan beberapa materi tentang bentuk-bentuk aljabar. Terdapat variabel, koefisien, konstanta, suku sejenis dan tidak sejenis. Dilanjut dengan animasi dari GeoGebra. Dilanjut juga itu pemahaman dan latihan unsur-unsur aljabar. Tentunya untuk lebih memahami tentang unsur-unsur aljabar terdapat media yaitu YouTube. Kemudian dilanjut agar siswa lebih paham tentang konsep unsur-unsur aljabar, kita memberikan beberapa soal. Ini terdapat 5 soal untuk pemahaman sifat-sifat dan operasi bentuk aljabar. Tentunya sama dengan yang sebelumnya, terdapat tujuan pembelajaran, dilanjut dengan pengantaran konsep, dilanjut dengan materi. Yang pertama sifat-sifat operasi aljabar, yang dimana ada komutatif, asosiatif, distributif. Yang kedua dengan operasi bentuk aljabar, dari penjumlahan dan pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. Dilanjut juga dengan latihan sifat-sifat dan operasinya. Terdapat 3 soal dari latihan
sifat dan operasi bentuk aljabar. Kemudian dilanjut dengan pemodelan bentuk aljabar. Sama seperti sebelumnya, pemodelan bentuk aljabar ini lebih identik tentang langkah-langkah dalam pemodelan masalah ke bentuk aljabar. Nah, untuk soal latihan pemodelan bentuk aljabar di sini, ini terdapat beberapa. Biasanya dalam latihan pemodelan bentuk aljabar, biasanya soalnya adalah berupa soal cerita. Di sini ada 3. Baik, selanjutnya yaitu latihan soal. Latihan soal terdiri dari 3 subbab. Yang pertama yaitu latihan unsur-unsur bentuk aljabar, latihan soal sifat-sifat bentuk aljabar, dan latihan soal pemodelan bentuk aljabar. Dalam latihan soal ini, kita terdapat latihan soal pilihan ganda dan uraian. Adapun soal latihan soal bentuk aljabar sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kuis. Kami menggunakan kuis dengan aplikasi WordWall agar siswa mudah mengakses WordWall. Adapun dalam soal kuis WordWall ada 5 soal. Adapun soalnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu sumber referensi. Buku kami mengambil 2 referensi, yaitu buku siswa matematika kelas 7 yang disusun oleh Diki Susanto dan dari sumber YouTube. Adapun buku sumber referensi yang kita ambil sebagai berikut. Sekian